Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia dengan NIM 2042100204. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan. Alasan saya memilih kuliah di keguruan karena yang pertama memang cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Yang kedua, karena kesejahteraan guru saat ini sudah lebih diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan daerah pun sudah lebih peduli pada nasib guru. Yang ketiga, lulusan dari jurusan keguruan akan selalu dibutuhkan dan profesi tersebut berperan sebagai agen perubahan. Kemudian, peluang kerjanya cukup besar. Apalagi untuk ketersediaan guru SD, itu setiap tahunnya tidak mampu memenuhi kuota idealnya. Bahkan, diperkirakan besarnya kekurangan tenaga pendidik setiap tahun mencapai jutaan. Ini tentu menjadi tantangan sekaligus kesempatan tersendiri. Dan yang terakhir, di keguruan ini kompetensi ilmunya luas, karena selama pendidikan, kita akan memperoleh banyak keterampilan. Ilmu yang dipelajari sangat luas, seperti psikologi, manajemen pendidikan, serta berbagai pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Adapun pelajaran yang diberikan tidak terbatas pada eksakta, tetapi juga kesenian dan seni budaya. Seluruh ilmu ini merupakan ilmu dasar yang dibutuhkan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kata lain, ilmu yang kita dapat tidak hanya sebatas ilmu yang ditransfer kepada individu lain, tetapi juga berguna untuk menjalani kehidupan. Kurikulum pendidikan yang saya sukai yaitu kurikulum 2013, karena kurikulum tersebut bertujuan memberikan ilmu pengetahuan secara utuh kepada siswa dan tidak terpecah-pecah. Kurikulum ini menekankan pada keaktifan siswa untuk menemukan konsep pelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator. Melalui pengembangan kurikulum 2013 ini, kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karir peserta didik berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan pada peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penugasan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penugasan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya. Mengacu pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, bagian umum dikatakan bahwa strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Dan pada penjelasan pasal 35 bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Maka diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut, menuntut perubahan pada berbagai aspek lain, terutama dalam implementasinya di lapangan. Pada proses pembelajaran, dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu. Sedangkan pada proses penilaian, dari fokus pada pengetahuan melalui penilaian output secara utuh dan menyeluruh, sehingga memerlukan penambahan jam pelajaran. Harapan saya setelah mengikuti perkuliahan ini, semoga saya dapat mengimplementasikan ilmu saya dengan benar dan terarah saat berada di dunia pendidikan sebagai calon guru nantinya. Saya juga berharap semoga saya bisa menerapkan fungsi kurikulum bagi guru atau pendidik di sekolah tempat saya mengajar nantinya, yang mana fungsi kurikulum tersebut yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada anak didik.
Kemudian, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.